Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Mulya Nugraha dengan NPM 241105011498. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep, strategi, dan model pembiasaan dalam berwudu, sholat, zikir, tadarus, dan doa dari mata kuliah Sistem Pelajaran PHI di SMP dengan dosen pengampu Dr. Ardiansyah. Nah, materi ini membahas bagaimana pembiasaan ibadah itu dapat diterapkan dalam pendidikan Islam untuk membentuk karakter religius peserta didik. Latar belakang dari makalah ini yaitu pendidikan Islam itu tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan terkait agama saja, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembiasaan ibadah seperti wudhu, terus sholat, terus tadarus, terus zikir, dan doa. Nah, jika kegiatan-kegiatan ini itu dilakukan secara rutin, terus secara terus-menerus, maka peserta didik itu akan terbiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian strategi dan model pembiasaan. Nah, strategi pembiasaan merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi ini itu digunakan agar penanaman nilai-nilai keagamaan itu dapat dilakukan secara efektif. Sedangkan model yaitu pembiasaan pola kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Tujuannya adalah membentuk perilaku positif serta karakter religius pada peserta didik. Nah, jadi strategi menjadi perencanaan, sedangkan model pembiasaan itu sebagai bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan pembiasaan berwudu dan sholat. Pembiasaan wudhu ini dilakukan untuk melatih peserta didik bahwa menjaga kebersihan dan kesucian diri adalah bentuk ketaatan juga. Kegiatan ini tuh biasanya dilakukan sebelum sholat berjamaah. Nah, ini tuh dibimbing juga dengan pengawasan langsung dari guru. Sementara itu, pembiasaan sholat berjamaah ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan, terus tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin, itu peserta didik akan terbiasa melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan pembiasaan tadarus, zikir, dan doa. Pembiasaan ini dilaksanakan sebelum kegiatan mengajar dimulai. Kegiatan ini itu bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran serta terbiasa melakukan sering membaca Al-Quran gitu, maupun di sekolah, di rumah, atau selalu menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian zikir itu dilakukan setelah sholat berjamaah untuk menenangkan jiwa dan memperkuat keimanan. Sedangkan doa itu dilakukan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan maupun kegiatan apapun, itu dilakukan berdoa dulu terlebih dahulu supaya bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan. Nah, apa sih manfaat dari pembiasaan ibadah ini? Manfaatnya yaitu adalah meningkatkan keimanan. Yang pertama itu pasti. Dan yang kedua itu ketaatan. Terus yang ketiga itu ketakwaan. Terus membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab serta menumbuhkan akhlak mulia. Selain itu, pembiasaan ibadah juga dapat memberikan ketenangan jiwa, menjaga kebersihan, serta meningkatkan motivasi belajar
bagi peserta didik. Nah, dengan demikian manfaatnya itu tidak hanya dirasakan aspek spiritual saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan dari materi pembiasaan tersebut yaitu strategi dan model pembiasaan ini merupakan cara yang efektif dalam pendidikan Islam untuk membentuk suatu karakter individu yang religius, serta melalui pembiasaan wudhu, terus sholat, zikir, dan doa itu peserta didik ini mampu dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, disiplin, dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia. Nah, oleh karena itu pembiasaan ini perlu diterapkan secara konsisten baik dari sekolah maupun di lingkungan keluarga. Tujuannya agar goalsnya itu dapat dirasakan oleh dia sendiri maupun orang lain. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dari pembahasan saya. Terima kasih atas semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.